Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Bapak dan teman-teman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas taufik dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita malam ini insyaallah kita lanjutkan kuliah bahasa Arab. Kuliah bahasa Arab. Sebenarnya pembelajaran bahasa Arab sudah berlangsung 2 tahun lebih ya dengan Bu Ikram dan kawan-kawan, tapi sebelumnya online, Pak. Online, kita tidak offline seperti ini. Dahulu pernah sebelum pandemi dulu, kita adakan offline di sini sama kawan-kawan. Cuma berapa kali pertemuan setelah itu datang virus ya, virus apa? COVID-19. Selepas itu tak ada lagi. Kelas kita selalu dengan online. Dah berjalan cukup lama lah, walaupun tersiot-siot. Dulu ramai. Kelas bahasa Arab kita dulu ramai, Pak. Awal-awal dulu kelas kita dengan Bapak Nazaruddin, ya, jazakallahu khairan, cukup ramai. Ada sekitar 50 lebih mungkin. Ya. Tapi keramaian itu alhamdulillah masih bisa kita nikmati 3, 4, 5 kali pertemuan lah, lebih kurang, Pak. Selepas itu menyusut, yang tinggal hanya pemegang kunci terakhir. Pemegang kunci terakhir. Ada beberapa orang yang masih bertahan. Tapi alhamdulillah, ala kulli hal yang penting berjalan, Pak. Walaupun sedikit. Ya. Baik, malam ini kita akan belajar. Sebenarnya tidak belajar sih. Paling tidak saya ingin mukaddimah malam ini. Setelah cuti musim panas, kita akan memberikan beberapa motivasi senampaknya. Ya, karena belajar salah satu pembelajaran yang banyak diminati dan paling cepat ditinggalkan itu adalah belajar bahasa Arab. Paling banyak peminatnya banyak. Ada yang betah tuh dia selalu suka jadi murid senior. Tetapi ke senior belajarnya hanya selalu tampak di kelas-kelas yang baru terbuka. Kelas ini buka, datang lagi. Kelas ini datang. Tapi tak bertahan. Itu yang banyak. Dan rata-rata ya kelas bahasa seperti itu. Dan oleh karenanya saya ingin memberikan sedikit mukaddimah bagaimana memotivasi diri saya dan kemudian kepada bapak-bapak tentunya kawan-kawan yang kami muliakan bagaimana caranya kita punya sedikit gambaran tentang bahasa Arab, apa sih yang perlu saya pelajari, kenapa sih saya perlu belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita pesan-pesan ini membekas di dalam hati. Taib. Tentang bahasa Arab, teman-teman tidak ragu bahwasanya bahasa Arab adalah min ahsani al-lughah. Bahasa yang the best, paling baik dan paling cantik di sentaro alam ini. Tak ada bahasa yang lebih baik, Pak, daripada bahasa Arab. Walaupun kita orang Melayu nih, orang Indonesia, kita gunakan cakap bukan dengan bahasa Arab, tapi kita tak boleh tak jujur, mesti jujur. Kita akui bahasa yang paling baik adalah bahasa Arab. Dari mana kita tahu bahasa Arab terbaik, Pak? Pertama, karena Al-Quran Allah pilihkan dengan bahasa Arab. Berbeda dengan wahyu atau kitab-kitab samawi sebelumnya. Tak ada yang Allah gunakan dengan bahasa Arab. Contoh, Pak, kitab Injil itu digunakan dengan bahasa apa? Bahasa Arab ya? Tidak bahasa apa? Urdu? Apa, Pak? Ibru, bahasa Ibru. Sekarang bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani. Demikian pula kitab Taurat. Tidak dengan bahasa Arab. Nah, oleh karenanya ketika berbicara tentang Al-Quran, Allah sering mengungkapkan dalam Al-Quran, bahasa Arab ini adalah bahasa yang Allah pilihkan untuk Al-Quran sebagai min afsahi al-lughah, bahasa yang paling fasih. Apa keutamaan bahasa Arab ini, Pak? Keistimewaan bahasa Arab ini apa? Yang teman-teman tahu selain daripada Al-Quran adalah bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan untuk Al-Quran. Apa keutamaan lain, keistimewaan bahasa Arab yang kita tahu apa, Pak? Ada yang bisa tunjukkan?
Apa keistimewaan bahasa Arab? Nah, di antara keistimewaan bahasa Arab selain daripada pertama tadi Al-Quran digunakan dengan bahasa Arab, yang kedua bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat kaya. Bahasa apa, Pak? Sangat kaya. Kalau eh, bahasa Al-Quran, bahasa Arab ini berapa jumlah kosakatanya? Berapa jumlah kosakata bahasa Arab? Jutaan banyaknya. Banyak sekali. Berbeda dengan bahasa selain bahasa Arab. Contoh kita bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada berapa kosakata bahasa Melayu? Pak Jo, berapa kosakata kamus bahasa Melayu? Atau apa ya? Kita Indonesia. Berapa kosakata kita bahasa Indonesia? Pernah ada punya KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia itu? Ada. Ah, berapa, Pak, kosakatanya? Nah, sekitar 100.000 kosakata. 100.000 kosakata Indonesia. Nah, ini yang kita gunakan di antar pulau. Menjadi bahasa pemersatu kita, alhamdulillah, bahasa Indonesia. Tapi tak banyak. Jumlah kosakatanya 100 ribuan lah. Ya, karena dahulu di masa Menteri Pendidikan Anies Baswedan, kan dia beliau pernah salah satu menteri yang pernah mengusulkan kepada masing-masing daerah untuk masing-masing daerah mesti mengusulkan kosakata yang akan digunakan diangkat menjadi bahasa nasional. Contoh orang Minang mengusulkan bahasa apa begitu. Orang Aceh lain lagi. Kenapa? Karena kita masih miskin dengan kosakata. Oleh karenanya banyak bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa asing, terutama bahasa Arab. Diadopsi dari apa? Bahasa Arab. Contoh apa? Apa contohnya? Apa? Kursi. Kursi itu diadopsi bahasa Arab. Tidak bisa kita lupakan apa jasa bahasa Arab terhadap bangsa kita. Apalagi yang lain? Apa? Nama hari. Itu dari bahasa Arab adopsi itu. Iya. Jadi kita tidak melahirkan kosakata yang baru, yang lain kita adopsi dari bahasa Arab. Cuma dimiring-miringkan sedikit. Apa lagi? Apa? Sabun. Sabun ya? Sama ya, sabun. Sabun bahasa sabun bahasa Arab. Bahkan untuk untuk lembaga-lembaga besar di negara kita digunakan dari bahasa Arab. Apa itu? Seperti MPR. Kalau di Indonesia ada namanya MPR, Tuan Jadi. MPR, Majelis apa? Permusyawaratan Rakyat. Itu semua full bahasa Arab tuh. Ya, itu. Artinya apa? Kita banyak mengadopsi dari bahasa dan juga bahasa asing, bahasa yang lain. Nah, gitu. Terkadang ada kosakata yang kita tidak punya. Contoh apa, Pak? Contoh tsunami. Apa bahasa Arabnya tsunami? Apa bahasa Indonesianya tsunami? Tsunami itu bahasa apa, Pak? Bahasa Jepang tuh. Bukan bahasa kita. Iya kan? Bukan bahasa kita tsunami, Pak. Nah, apa tsunami bahasa Arabnya? Bahasa Indonesianya? Gak ada kita punya. Apa? Ombak besar. Ombak besar ya. Benar, ombak besar. Iya, ombak besar. Tapi ada satu, teman-teman, eh, seperti penggunaan kata, mungkin di Aceh, orang Aceh ada ya? Kawan-kawan dari Aceh ada gak? Tsunami apa bahasa Acehnya? Ada kayaknya tsunami bahasa Acehnya. Saya pernah dengar orang Aceh gunakan kata tsunami untuk kalimat tertentu gitu. Itu ada. Tapi saya lupa. Intinya apa, teman-teman? Bahasa selain dari bahasa Arab itu masih kekurangan kosakata, masih termasuk sedikit. Adapun bahasa Arab, kosakatanya sangat kaya sekali. Teman-teman tahu apa? Para ulama menyusun buku-buku kamus dalam bahasa Arab itu jumlahnya sangat banyak sekali. Seperti Al-Imam Ibnu Mandzur rahimahullah, beliau punya buku namanya Lisanul Arab namanya. Apa nama bukunya, Pak? Lisanul Arab. Itu kamus, Dictionary, Arabic Dictionary. Nah, berapa kosakata yang ada dalam Lisanul Arab? Jilidnya saja sekarang tak berapa, tergantung cetakan ya. Ada yang sekitar 7 atau 8 jilid, mungkin sekitar inilah. Tergantunglah cetakan. Tapi tebalnya segini. Ini kamu semua. Itu kosakata bahasa Arab. Banyak sekali, luar biasa. Iya. Beda dengan bahasa lain. Bama Oxford. Berapa kosakata Oxford? Kamus Oxford itu, Dictionary Oxford. Berapa kosakatanya? Kan ada ratusan ribu. Ya kan? Itu sudah banyak. Nah, iya.
Ya karenanya bahasa yang paling kaya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan ini merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ya, tidak dimiliki oleh bahasa lain. Di dalam pengungkapan satu isim atau kata benda di dalam bahasa Arab itu bisa jadi benda satu diungkapkan dengan banyak nama. Apa contohnya? Contoh, tahu singa? Singa? Apa bahasa Indonesia singa, Pak? Ya singa kan? Singa. Bahasa Melayu apa tadi? Sama singa. Ada enggak bahasa kedua? Tak ada, satu aja ya. Saya orang Indonesia, kita orang Indonesia sama. Satu aja bahasa singa. Tapi tahu enggak teman-teman? Orang Arab mengungkapkan singa ada berapa bahasa? Apa bahasa Arab singa? Ah, asad. Satu. Kedua apa? Yang lain? Di dalam Al-Quran saja diungkapkan kata singa itu ada dua. Ya, dalam Al-Quran ada enggak kata asad ya? Ada satu lagi yang berbeza. Qaswarah namanya. Ada di surat Al-Mudathir kan? Farrat min qaswarah. Gitu. Farrat min qaswarah. Dia lari terbirit-birit dari apa? Dari singa. Singa qaswarah adalah bagian daripada singa. Dan juga ada makna lain teman-teman. Singa diungkapkan dengan apa? Banyak sekali. Seperti Haidarah. Atau seperti Fahad. Itu Malik Fahad yang ada di Saudi. Ya, Malik Fahad. Itu Fahad itu apa artinya? Singa. Saya pernah dengar ada seorang syekh dahulu waktu sama sampai di Qatar ini, kata beliau penggunaan kata singa itu lebih dari 100 kosakata. Kenapa demikian? Karena orang Arab kebiasaan mereka mengungkapkan sesuatu yang apa namanya yang luar biasa, mereka beri nama yang banyak. Iya. Singa itu kan lambang beranian bagi orang Arab tuh. Apalagi mereka ya hidup mereka adalah dari perang-perang, perperangan di mana-mana, ya. Makanya lambang keberanian diberikan di apa hewan yang berani adalah asad. Oleh karenanya nama singa sangat banyak di sisi mereka. Yang uniknya bagi kita teman-teman adalah poin yang kebutuhan kita di sini adalah satu benda atau satu isim, satu nama, haiwan apa saja bentuknya bisa memiliki diungkapkan dengan ratusan kosakata. Kayak tak? Kaya sekali. Kita orang Indonesia bisa mengungkapkan singa satu aja, singa. Kemudian juga pedang. Pedang itu banyak namanya bahasa Arabnya, Pak. Pedang atau pedang. Kenapa? Karena pedang lambang daripada apa? Perperangan dahulu. Apa bahasa Arab pedang? Saif. Iya. Makanya ada nama-nama para ulama dahulu, nama-nama tokoh apa? Saifullah. Ya, seperti Khalid bin Walid. Ada Saifuddin Qutuz namanya. Seorang panglima perang di masa dahulu. Taib. Tapi pedang juga diungkapkan dengan bahasa lain, bahasa yang sangat banyak. Ya, ada juga namanya apa? Saif dengan kata al-qaqa. Itu al-qaqa itu nama pedang itu, Pak. Nama lambang daripada pedang. Dan seorang sahabat itu namanya al-qaqa. Yani pedang yang bergemerincing kuat. Nah, gitu. Intinya teman-teman, istimewaan bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya dengan kosakata. Oleh karenanya, tak hayal Al-Quran digunakan dengan apa? Dengan bahasa Al-Quran. Yang ketiga, keistimewaan ketiga teman-teman, bahasa yang tak berubah. Bahasa Arab ini bahasa yang terjaga kemurniannya dan tidak berubah. Ini keistimewaan bahasa Arab. Ini tak dimiliki oleh bahasa manapun di muka bumi ini selain daripada bahasa Arab. Apa maksud saya? Seperti ini. Bahasa Al-Arab, bahasa Arab ini sudah digunakan ribuan tahun yang lalu. Dari masa dahulu sampai masa sekarang, bahasa yang digunakan sama, tak berubah, walaupun satu huruf. Apa contohnya, teman-teman? Nabi SAW ketika membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Sampai ke kita berubah tak? Tak berubah. Semacam mana Nabi membaca Al-Fatihah, seperti itu pula kita baca sekarang. Tak berubah satu huruf itu. Iya. Demikian juga bahasa yang fasih kan. Yang saya maksud bahasa fasih ya. Bahasa yang akademis gitu, bukan bahasa pasaran. Karena bahasa Arab pun ada dua pula. Ada namanya bahasa fasihah, ada namanya bahasa amniyah. Iya, kalau bahasa fasihah itu adalah bahasa yang digunakan di akademisi. Seperti semisal belajar sesuai dengan kawaid. Adapun bahasa amniyah itu bahasa slang, bahasa pasaran. Dan itu bukan itu maksud kita. Kalau bahasa pasaran pun saya tak tahu. Saya tak paham bahasa pasaran. Iya, tapi bahasa fasihah. Di sini yang berkembang itu teman-teman banyak di bahasa amiyah. Bukan kawan-kawan banyak yang fasih dengan bahasa amiyah. Tapi kalau bahasa Arab mereka hampir tak paham. Iya, hampir tak paham. Ada orang apa? Para
pekerja-pekerja itu pembantu-pembantu gitu orang Bangladesh atau India dan semisalnya, mereka tuh fasih sekali bahasa, bagus sekali bahasa Amiyah. Ketika dia berbicara dengan kita menggunakan bahasa Amiyah, kita tak paham. Tapi ketika kita bertanya kepada yang menggunakan bahasa yang fasih, apa katanya? Anta ma fi ma'lum Arabi. Allah. Engkau tak paham dengan bahasa Arab. Gitulah semisalnya. Oleh karenanya teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, belajar untuk bahasa Arab ini di antara keistimewaannya mesti kita kenali bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang fasih dan bahasa yang tidak pernah berubah. Berbeda dengan bahasa lainnya. Bahasa Indonesia apa? Sama enggak bahasa Indonesia di masa Pak Haris dahulu lahir dengan bahasa Indonesia sekarang sama enggak? Pak Haris berapa? Tahun berapa lahir? Berapa, Pak? Oh, masih muda ya. Tapi kita masih muda boleh ya? Masih ya? Alhamdulillah. Bahasa dulu di masa Soekarno, Pak, dengan bahasa Indonesia sekarang sama, Pak, beda? Hah? Beda, Pak. Ejaan aja berbeda dulu, ya kan? Berbeda ejaannya. Dahulu lebih apa? Lebih ke apa namanya? Lebih ke ejaan lama. Kalau sekarang kan ejaan yang disempurnakan. Masa yang sekitar 30-40 tahun saja dan itu sudah berbeda dari sisi apa? Berbeda dari sisi bahasa. Iya, demikian juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris tak sama bahasa Elizabeth dahulu di masa 100 tahun yang lalu dengan bahasa Inggris sekarang. Andaikan mereka hidup, bertemu, bercakap dengan menggunakan bahasa masing-masing, itu saling tak paham, Pak. Bahasa Inggris itu. Iya, yang digambarkan sebagai bahasa internasional. Berubah. Iya, masa 100 abad saja. Adapun bahasa Arab, teman-teman, Masya Allah. Bahasa yang tidak berubah. Sebagaimana andaikan dibangkitkan sekarang hidup Abu Bakar dan Umar berbicara dengan Pak Agin dengan bahasa Arab yang fasih, maka bisa saling memahami. Ini apa? Menunjukkan bahasa yang sangat yang sangat terjaga. Nah, ini motivasi tentang apa? Tentang bahasa Arab. Tentu masih banyak yang lain ya, tapi kita juga di sini. Kemudian yang kedua, poin kedua teman-teman. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah apa sih yang kita pelajari di bahasa Arab itu? Karena Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah beliau pernah mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu belajarnya di awal-awal yang sulit. Dia semacam orang naik tangga. Di awal-awal mungkin agak mendaki, tapi kalau sudah sampai di atas biasanya lebih lega. Artinya apa? Belajar bahasa Arab banyak orang tak faham tasawur yang mau dipelajari di bahasa Arab sehingga mereka banyak yang muntaber. Tahu muntaber? Mulai belajar semangat gitu. Habis lama-lama tak kelihatan. Muntaber, mundur tanpa berita. Tak tahu beritanya lagi gimana. Tadi lautan mana, tadi daratan mana ya, di bawah mana tidak tahu kita. Kenapa? Karena nggak tahu yang dipelajari. Oleh karena kita punya tasawur secara umum teman-teman. Bahwasanya belajar bahasa Arab untuk dasar ya, saya tidak harus menuntut bapak-bapak. Saya pun juga tidak ahli master dalam masalah tidak. Tapi untuk dasar yang bisa kita gunakan mengetahui ungkapan orang Arab, kemudian menyampaikan ide yang ada dalam kepala kita, apalagi membantu kita untuk memahami Al-Qur'an. Nah, ini mesti kita punya lah dasar ini. Dasar sekali. Nah, ini dasar ini yang perlu kita miliki apa namanya? Peta secara umum apa yang kita pelajari. Apa yang kita pelajari. Para ulama memberikan rincian bahwasanya belajar bahasa Arab itu ada 4 daripada kemahiran, 4 maharat namanya. 4 maharat. Yang pertama teman-teman ada yang disebut dengan maharat apa? Al-qiraah, kemampuan membaca. Karena bahasa Arab ini ada aturan kita membaca. Ada aturan kita membaca, cara membacanya ada aturan, tak sama. Iya, makanya kita temukan dalam Al-Quran sering kata lafaz Allah contohnya itu bisa berganti-ganti. Kadang-kala dibaca Allahu, kadang-kala dibaca Allahi, kadang-kala dibaca Allah. Macam mana aku berubah-ubah macam itu, Pak? Maknanya sama kan? Maknanya tak sama antara Malaysia dengan Arab Saudi. Jaraknya berbeda. Nah, perbedaan itu diatur, ada aturannya membaca, ada aturan membacanya. Yang belajar kita nanti ilmu qawaid nahwu dan shalah. Itu penting. Nah, ada aturannya dan aturannya gampang tak sulit. Ya, aturannya gampang tak sulit. Ini apa tujuannya? Untuk lil mahara al-qiraah, untuk membaca. Macam saya nak baca dengan baik. Apa maknanya kenapa baca baris macam ini? Kenapa harus dhammah? Kenapa harus kasrah? Kenapa harus mansub? Nah, itu ada aturan. Ini untuk apa, Pak? Untuk bacaan, qiraah namanya.
Jadi kalau orang Indonesia bilang namanya apa namanya bacaan kitab gundul, orang Indonesia bilang ya kitab gundul ya. Apa kitab gundul? Kitab yang tak ada baris. Nah gitu. Tapi maksud saya adalah ini poin apa untuk qiraat ini ada aturan dalam mempelajarinya. Satu. Kemudian yang kedua teman-teman ada spesialisasinya maharatnya bidang at-takallum. Jadi bagaimana kita berbicara dengan bahasa Arab, bahasa yang baik. Nah, cara berbicara ini kita juga perlu pelajari bagaimana mengungkapkan sebuah ide atau opini kepada lawan bicara kita, ya, kepada lawan bicara kita dalam berbahasa Arab. Ya, terkhusus orang-orang Arab. Jadi kalau kita nak ungkapkan sesuatu, maka kita punya modal, punya bekal kita. Itu namanya apa? Takallum. Jangan sampai dalam berbahasa Arab kita justru salah, yang ingin ungkapkan A terungkapkan B. Jangan. Iya. Kita ingin sampaikan bahwasanya yang telah memukul si fulan adalah si Alan, tapi justru terbalik. Kenapa? Barisnya salah taruh. Barisnya apa? Salah taruh. Itu bisa jadi. Nah, cara mengungkapkan ini ada aturannya, ada kemahirannya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman ada namanya al-istima'. Macam mana kita nak faham ungkapan orang yang berbicara kepada kita. Jangan salah faham, ya. Jangan sampai salah faham. Orang bicaranya lain, kita fahamnya pun lain. Jangan. Nah, ini ada aturan. Bagaimana kemahiran ini dipelajari? Yaitu dengan sering praktek berbicara dengan kawan-kawan penutur bahasa. Dan di sini alhamdulillah Bapak-bapak kita kerja di lingkungan yang banyak orang-orang Arab, ya kan? Baik itu Arab yang dari tempatan, atau Arab dari Yordania, dari apa? Ajak mereka untuk berbahasa Arab dengan bahasa yang fasih. Dengan bahasa apa? Bahasa Arab yang fasih. Nah, gitu. Jadi tidak harus berbahasa Inggris, ya. Tidak harus berbahasa Inggris. Walaupun kawan-kawan mungkin lebih banyak berbahasa Inggris ya. Diajak kita berbahasa Inggris ya. Apalagi kalau nampak wajah-wajah Melayu, wajah Indonesia. Tak mau dia orang Arab, tak mau dia bahasa Arab dengan kita. Kenapa, Pak? Karena kita nampak wajah Melayu spendnya lebih ke bahasa Inggris. Nah, gitu. Sehingga kalau umpama kita belajar, ini kesempatan nih. Dia bahasa Inggris, kita ajak bahasa Arab. Iya, dia bahasa Inggris, kita ajak bahasa Arab. Ini namanya apa? Maharat istima'. Ini kita bagaimana berbicara kemudian mampu menangkap apa yang disampaikan oleh penutur bahasa. Dan yang terakhir, inilah yang disebut dengan maharat maharat al-kitabah. Ya, maharat al-kitabah. Itu bagaimana kita menulis sesuatu dengan bahasa Arab dengan bahasa yang dengan aturan yang benar, gitu. Dengan aturan yang benar. Inilah teman-teman sebagai mukadimah, dan nanti bagaimana prakteknya. Ini kita butuh papan tulis nanti belajar. Kita butuh papan tulis bagaimana contohnya mengungkapkan bahasa. Dan perlu diingat poinnya, belajar bahasa Arab teman-teman, di samping kita mempelajari aturan, metode, kita mesti praktek. Tak cukup metode saja. Nah, kawan-kawan yang banyak tuh semangat di belajar metode, tapi tak mau praktek. Ini sulit. Karena bahasa ini dia bukan thaqafah, dia bukan ilmu, maksudnya bukan bukan wawasan, tidak. Tapi dia lebih ke praktek. Contoh gini, misal gini, kawan-kawan kita punya mobil nih, punya mobil. Kita tahu mobil ini poin-poinnya, ini pedal, ini brake, ini ini setir dan semisalnya. Ini sudah tahu, kita sudah punya ilmunya tentang itu. Tapi tak pernah nginjak pedal, maksudnya tak pernah bawa mobil. Ini tahu ini kunci, tapi tidak pernah bawa. Kira-kira bisa tak? Ya gak bisa, sama kayak itu. Kita tahu, oh ini ini mubtada, ini khabar, ini isim, ini fi'il. Tapi tidak pernah kita praktekkan. Tidak bikin kalimat, kemudian tidak pernah kita mau berbicara. Malu. Kan kita tuh yang sulitnya tuh malu, Pak. Malu yang berlebihan. Ya, rasa percaya diri kurang. Apalagi kalau bahasa Arab nanti kan dicemooh lah, dibully kawan-kawan. Ini kekurangan kita di sini. Orang Arab tidak. Mereka anak-anak Arab tuh kecil-kecil lah pandai bahasa Arab. Iya, kecil-kecil dan mereka pede berbahasa Arab. Nah gitu. Nah kita paling tidak walaupun bukan penutur asli, minimal mencontoh mereka. Iya. Oleh karenanya bahasa Arab ini dia bukan thaqafah, tetapi dia lebih kepada kemahiran yang dipraktekkan, kemahiran yang dipraktek. Saya dulu masa-masa belajar awal-awal ya, belajar di kampus Islam di Indonesia, itu untuk belajar, kita di Indonesia kan jarang orang Arab, Pak. Cara saya untuk mendapatkan pembelajaran dari orang Arab bagaimana?
Ada dulu namanya Al-Ustaz Muhammad Al-Fisham, Fidhullah, beliau dari di Padang tinggal. Beliau kalau sering menerima tamu dari Madinah. Jadi pernah satu kali saya dapat beliau telepon untuk menemani saudagar, seorang tajir pedagang lah, orang urusan bisnis dari Madinah datang ke beliau untuk nemanin ke umpama ada kebutuhan kemana gitu. Nah, saya menjadi guide-nya. Nah, bagi saya ini peluang yang saya tangkap, bagaimana saya belajar melatih mendengar orang penutur asli berbicara dan bagaimana saya mengungkapkan opini yang ada di kepala saya kepadanya. Walaupun banyak salah. Iya, Indonesia Pak ya cari orang Arab Pak. Kalau di sini di mana-mana orang Arab, ya kan? Nah, kalau umpama ndak juga kita gunakan poin ini, ndak kita manfaatkan, berarti rugi dong kita. Iya. Ada dulu Ustaz Syafiq Riza Wasalamah waktu ada kelas dia di Al-Waha, pernah dia katakan, saya kira di Qatar ini hanya onta saja yang tidak pandai bahasa Arab. Saya kira ternyata banyak dari kawan-kawan yang masih kurang perhatian terhadap bahasa Arab. Oleh karenanya saya mengajak, ini ajakan ya, mengajak kepada kawan-kawan, kalau ada waktu maka kita belajar bahasa Arab bersama-sama di masjid ini insyaallah. Nanti untuk kitab bisa kita musyawarahkan ke belakang. Apakah masih gunakan kitab yang sebelumnya, Durusul Al-Arabiyah, ataukah kita gunakan buku yang lain. Nanti bisa kita musyawarahkan. Baik, ini sebagai mukadimah teman-teman, teman perdana. Nah, sekarang kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada soal jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syekhana. Kaifa hal? Nah, tafadhal. Silakan ada soal jawab. Mungkin ada tambahan atau ada masukan. Gimana, Pak? Ya, Senin Kamis. Belum juga sih, masih bisa kita musyawarahkan. Kalau mungkin ada, makanya kita duduk dengan teman-teman di sini, ingin mendengar apa mungkin ada masukan, ada jalan yang lebih tepat. Ini baru sementara, belum fix. Kalau belajar tafsir tadi sama nanti kita Zuhud dan Raqaiq itu tetap Senin dan Kamis. Tapi adapun bahasa Arab kita masih tahap penyesuaian. Kalau ada usulan dari kawan-kawan yang lebih baik, kami mengikut usul. Silakan Pak. Ada usulan, silakan. Gimana Pak Bayu? Hari Rabu. Senin Rabu. Gitu. Boleh, enggak apa-apa, mungkin bisa dilempar ke kawan-kawan. Kalau untuk hari ini semua bisa Pak ya? Insya Allah bisa, hari Senin sama Kamis bisa. Orang yang kerja shift mungkin kadang kita nggak melihat kami karena kami harus melakukan. Oh gitu. Iya. Dan itu pengalaman saya ya. Dulu udah pernah belajar di Bulan. Iya. Itu kita kalau sudah ketinggalan beberapa kali, walaupun ada rekamannya, mungkin boleh ditekankan bahwa kita perlu tunggu lah ya. Kita ada rekaman, dapatannya yang enggak. Oh, dulu pernah sama saya sebenarnya. Oh, baik. Online apa? Online dulu pakai fisik. Oh, gitu. Iya. Ada rekaman juga yang. Atau sampai mana sudah belanja terus belajar? Hah? Tapi udah lama. Oh, gitu. Iya. Dulu Suluh juga? Dulu Suluh. Ya tergantung sih teman-teman. Kalau umpama kawan-kawan bisa pengen kita belajar qawaid, banyak buku-buku yang bisa kita pakai untuk belajar qawaid seperti Nahwu dan Sharh. Bahkan banyak yang lebih ringkas. Kemarin kan Ustaz Firanda sudah buka juga kan? Ustaz Firanda yang saya buka online yang kelas bahasa Arab. Saya lihat itu bagus metode beliau dan pengajaran. Gitu. Kita gunakan juga untuk adik-adik di sini. Ada 2 orang Malaysia, kawan-kawan Malaysia. Satu pekerja, yang satu lagi masih siswa gitu. Belajar di sini. Lepas subuh pembelajarannya di subuh. Kita gunakan pakai buku Ustaz Firanda itu untuk belajar qawaid. Dari ada yang nol sekali Pak, tak tahu dengan bahasa Arab. Kemarin kita belajar selesai buku itu, alhamdulillah dia bisa baca kitab. Saya baca kitab. Mungkin sekitar 2 bulan lah pembelajarannya. 2 bulan pembelajaran selesai, bisa dia baca kitab, anak tuh. Masih muda. Sekarang ini ada bapak-bapak juga, orang kawan kita dari Malaysia, Pak Dr. Agus Salim namanya. Dia tinggal di sini, dia di Al-Khur, di sana dekat Lulu itu.
Datang belajar ke sini. Pakai gunakan buku-buku itu juga. Bagus. Nah, sudah belajar apalah berapa kali. Saya lihat bagus cara penangkapan beliau. Nah, jadi kalau umpama kawan-kawan pengen belajar tentang qawaid misalnya, contohnya, bisa kita gunakan buku-buku yang mukhtasar, yang ringkas. Gitu. Tapi khusus untuk qawaid. Nah, selepas itu kita sudah punya pondasi, sudah punya dasar, baru kita belajar kepada maharat berikutnya. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara memahami orang Arab berbicara. Gitu. Nanti bisa kita bicarakan. Ada usulan yang lain? Ada tambahan yang lain? Silakan. Ada tambahan yang lain? Namanya belajar bahasa kerja. Iya. Saya pengen bisa langsung praktek kayak gitu. Itu dia. Masyarakat kita kan ya itu yang terdasar tadi, kan yang bahasa Arab plastik. Karena yang bukan ngomong sih, dapat belajar pakar itu lokal itu di depan Qatar ketawain, apa yang belajar kayak gitu? Siapa yang ketawain? Teman-teman Qatar di kerjaan. Oh iya. Karena sebenarnya Pak, seperti dulu itu untuk sekelas anak SD sebenarnya. SD itu. Iya, belajar apa? Hada kitabun. Iya. Hada apa qalamun. Sebenarnya itu ya orang SD gitu. Makanya diketawain kita. Tapi bagi kita orang Azam itu enggak mengaruh, enggak jadi ngaruh. Kita memang diakui, Pak. Kita walaupun saya nih udah tua, tapi kelas kita masih SD baru. Kita masih mulai dari awal. Kalau mau langsung bicara apa? Langsung bicara. Berarti terburu-buru kita dalam apa? dalam apa namanya dalam ilmu. Oleh karenanya bertahap. Ya, enggak apa-apa diketawakan. Yang penting kita jalan terus. Nah, gitu. Nanti kalau sudah bisa pula hampir mendekati mereka, ya sudah kita bicara dengan mereka dengan bahasa yang fasih. Dan orang Arab itu Pak terkadang mereka dikatakan jarang bisa berbahasa dengan bahasa yang fasih. Orang Arab kalau ketemu Bang Andriannya atau Pak Agin, kemudian berbicara dengan orang Arab, baik Qatari ataupun orang Saudi, bicara dengan bahasa yang fasih. Pasti dia takjub. Iya, si dia takjub katanya ini, oh Anda ini kayaknya mahasiswa ya, atau Anda dosen ya. Jadi gitu. Kenapa Pak? Karena dia jarang mereka itu yang berbahasa fasih. Kalau kita berbahasa fasih dengan mereka, itu mereka apa namanya jadi pelan-pelan bicaranya dengan kita. Bicaranya pelan, disusun dengan rapi. Jangan sampai yang taruh atas taruh bawah. Nah gitu. Bahkan mereka tidak mau sukunkan kalimat yang mereka. Kenapa? Karena mereka tidak biasa dengan bahasa fasih. Oleh karenanya, tidak apa-apa diketawakan orang, yang penting kita belajar. Yang penting kita belajar. Dan tidak boleh buru-buru, Pak. Kita harus menguasai langsung. Bagaimana saya praktek di lapangan berbahasa dengan orang Arab. Sementara kita belum belajar kaidah, ya sulit. Gitu. Ini yang menyebabkan banyak kawan-kawan itu mundur tanpa berita, itu sebabnya, Pak. Kita pengen langsung naik kelas atas, sementara yang bawah belum kita selesaikan. Nah, ini yang banyak mundur. Kok sulit bahasa Arab ini ya? Kok sulit? Kenapa? Kita tidak belajar dari dasar. Oleh karenanya, kawan-kawan yang biasanya belajar kaidah, belajar grammar, itu lebih bertahan dia belajar. Kenapa? Dia merasakan sense. Bagaimana saya cara memimpin, bagaimana saya membuat kalimat. Ya. Satu rumus bisa melahirkan ratusan kalimat. Kenapa Pak? Kita punya rumus. Iya, kita punya rumus. Makanya untuk belajar bahasa butuh kesabaran dan banyak praktek serta latihan. Saya ingin bimbing adik-adik kita, anak-anak muda kita di sini yang mau belajar bahasa Arab, saya bisa siap bimbing insya Allah kita cari adik lain. Nah, gitu. Agar mereka punya bekal, ada basis bahasa Inggris, juga pandai bahasa Arab. Itu keinginan kita. Ya, gitu. Baiklah, ada yang lain? Silakan. Masih ada yang lain? Rabu. Oh iya Rabu ya, kita ada kelas ini dengan Asena ya, bukan Asena. Baiklah untuk sementara itu aja kita tetapkan aja hari ini dulu. Nanti kalau ada usulan dengan kawan-kawan bisa disampaikan kepada Abu Ikram. Masih ada pertanyaan lain? Ada tambahan? Ada Pak Jo? Tak ada Pak Jo ya? Baiklah. Jadi satu grup sendiri. Ini yang baru ini.
Hmm. Kita belum kita mau pakai yang ada. Kenapa Pak? Oh ya, itu terserah kawan-kawan. Tergantung kalau umpama kita mau praktek, belajar praktek langsung, tapi itu memang agak lama. Misalnya kita belajar kaidah tidak berurut. Belajar kaidah tidak berurut. Kalau umpama mau praktek langsung, ya kita Rasulullah itu. Kita bisa praktek langsung, bisa bikin kalimat, ya, bisa nyusunnya. Tapi itu saya lihat butuh proses lama. Makanya buku itu buku untuk kelas anak SD, tapi cocok untuk orang-orang yang sibuk. Kenapa, Pak? Karena pembelajarannya dari dasar sekali dan pelan. Dasar dan pelan. Tapi kalau umpama kita ingin agak lebih cepat sedikit, kita gunakan buku-buku kawaid seperti apa seperti contohnya seperti kitab-kitab mukhtasar lah, Rumiyah dan semisalnya. Itu biasanya lebih cepat. Saya lebih cepat. Itu serahlah nanti kepada kawan-kawan bagaimana usulan saya disampaikan kepada beliau Abu Ikram. Baik. Itu saja untuk sedikit mukadimah tentang bahasa Arab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana stopnya, Pak?